أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Tazkiyatun Nafs dengan kitab Az-Zuhdu war Raqaiq, yang berarti zuhud dan kelembutan hati. Zuhud pada penafsiran yang paling tinggi adalah meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi segala yang tidak menjadi keuntungan bagi Anda di akhirat, meninggalkannya dinamakan dengan zuhud. Tapi dalam penafsiran yang paling tinggi. Adapun zuhud dalam pengertian yang lebih rendah, meninggalkan segala yang haram. Meninggalkan ucapan yang haram, meninggalkan harta yang haram, meninggalkan perilaku yang haram, meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah adalah zuhud dalam kelas yang paling rendah. Nah, adapun zuhud pada kelas yang paling tinggi adalah meninggalkan apapun yang tidak jadi keuntungan bagi Anda di akhirat. Itu dinamakan dengan zuhud. Ar-Raqaiq, kelembutan hati. Karena hati ini ibarat tanah. Anda tidak akan bisa bercocok tanam di tanah yang keras. Maka para petani selalu melakukan proses bajak tanah dulu. Setelah proses bajak tanah, maka tanah menjadi lembut, saat itulah bisa ditanami. Maka yang dimaksud dengan raqaiq, bagaimana melembutkan hati sehingga semua kebaikan bisa ditanami dengan subur. Karena di hati yang keras, enggak satu pun kebaikan bisa tumbuh. Maka judul buku kita adalah Zuhud dan Raqaiq. Yang dimaksud dengan zuhud, meninggalkan segala yang tidak bermanfaat di akhirat. Yang dimaksud dengan Raqaiq adalah melembutkan hati. Di semua buku Tazkiyatun Nufus Anda akan melihat Ar-Raqaiq. Dalam kitab Sahih Bukhari ada bab Ar-Raqaiq. Dimaksud dengan Ar-Raqaiq adalah kelembutan hati. Pembahasan kita malam ini insyaallah ta'ala adalah tentang bahaya-bahaya dosa terhadap seseorang. Pembahasan ini mengenai racun hati.
Karena hati akan teracuni dengan dosa. Bahkan hati akan teracuni dengan fudul. Yang dimaksud dengan fudul, hal-hal yang boleh tapi berlebihan. Itu dinamakan dengan fudul. Berbicara itu boleh. Tapi kalau Anda bicara, ngobrol sampai jam 2 malam, itu dinamakan dengan fudul. Tidur itu boleh. Tapi kalau Anda tidur berlebihan, itu dinamakan dengan fudul. Nanti kita akan diajak oleh Ibnu Qayyim bahwa ada 5 fudul yang sangat membahayakan hati seseorang. Baik. Jadi racun yang membahayakan hati kita antara lain adalah dosa, termasuk nomor 2 adalah fudul. Malam ini kita akan berbicara tentang bahaya-bahaya dosa terhadap seseorang. Syekh Ahmad Farid hafizahullah ta'ala berkata, "Famin athari dhunubi wal ma'asi annaha madadun minal insan yamuddu bihi aduwahu alaihi wa jayshun yuqawwi bihi ala harbihi." Bahaya dosa yang pertama, bahwa setiap dosa akan menjadi kekuatan bagi setan untuk mencelakai dan menyesatkan Anda sehingga jatuh pada dosa kedua, ketiga dan selanjutnya. Idealnya setan itu lemah terhadap Anda. Tapi setan itu lemah bersamaan dengan kebaikan-kebaikan Anda. Nah, adapun Anda berdosa, setiap dosa Anda akan menjadi kekuatan bagi setan sehingga dia semakin tangguh menguasai Anda. Maka setan-setan yang mendampingi orang-orang yang beriman itu lemah. Tapi setan-setan yang mendampingi para preman dan orang-orang munafik itu tangguh. Apa yang menjadi kekuatan setan? Karena dia terus-menerus diperkuat dengan dosa. Dan apa yang melemahkan setan bagi orang-orang yang beriman? Karena orang-orang yang beriman selalu melawan dosa. Lalu setan itu pun menjadi semakin lemah. Nah, setan ini seperti Allah jelaskan dalam Al-Quran, aduwwum mubin. Yang artinya musuh yang nyata. Artinya di depan Anda ada 2 musuh. Ada musuh yang nyata, itulah setan. Ada musuh yang menyamar. Musuh yang menyamar itu namanya hawa nafsu. Karena dia ada dalam diri Anda. Dan hakikatnya pun Anda membutuhkan hawa nafsu itu. Jadi nafsu itu kendaraan Anda sesungguhnya, tapi kalau kekangnya tidak dipegang erat-erat, kendaraan ini akan berbelok ke kiri. Maka hawa nafsu ini musuh yang tersamar. Musuh tersamar yang kedua jemaah sekalian adalah dunia. Aslinya Anda membutuhkan dunia, tapi dengan kecerobohan dunia bisa menjadi lubang-lubang dosa. Musuh tersamar Anda yang ketiga adalah manusia, terkhusus keluarga. Istri kita, anak-anak kita, dalam kondisi tertentu mereka ini adalah musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Terkadang istri, anak-anak, orang-orang yang 24 jam nempel dengan kita, terkadang mereka ini musuh. Jemaah sekalian, 3 hal ini musuh yang menyamar. Kalau Anda nggak hati-hati, Anda akan terjebak. Tapi ada musuh yang nyata.
musuh yang nyata adalah setan. Logisnya, Anda tidak celaka oleh musuh yang nyata. Tapi Anda akan celaka dengan musuh-musuh yang menyamar. Jadi kalau ada orang yang celaka oleh musuh yang jelas-jelas musuh, ini manusia lalai namanya. Ini manusia lalai. Maka Al-Quran selalu menyebutkan pelaku dosa dengan bodoh. La ya'qilun, gak berakal. Ya jahalun, bodoh. La yafqahun, tidak faham. Kenapa? Di depan musuh yang sangat nyata Anda bisa celaka. Kenapa Anda bisa celaka padahal musuh sangat jelas? Baik jamaah sekalian. Jadi idealnya Anda tidak boleh terjebak dengan musuh yang memang nyata. Kalaupun Anda jatuh, Anda celaka oleh musuh yang nyata, murni karena kelalaian Anda. Baiklah jemaah sekalian, inilah bahaya dosa yang pertama. Anda berdosa, ini akan menjadi kekuatan bagi setan untuk melawan Anda. Anda berdosa lagi, setan semakin kuat lagi. Anda berdosa lagi, berdosa lagi sampai akhirnya Anda nggak mampu melepaskan diri dari setan. Perhatikan jemaah sekalian. Orang-orang yang bertahun-tahun makan yang haram, sampai mereka tidak mampu melepaskan diri dari makanan yang haram itu. Kenapa? Bertahun-tahun melalui makanan haram mereka belikan kekuatan kepada setan. Sehingga setan selama bertahun-tahun diberikan kekuatan, setan mencengkeram. Dan akhirnya tidak bisa lepas sampai sekarang. Preman-preman itu bertahun-tahun hidup di terminal dengan kezaliman dan kefasikan yang luar biasa. Kenapa mereka nggak bisa lepas? Jawabannya, bertahun-tahun dalam dosa sehingga setan semakin kuat. Setan semakin kuat hingga akhirnya mereka nggak bisa melepaskan diri dari setan. Baik jamaah sekalian, maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, bahaya dosa yang pertama, bahwa setiap dosa akan menjadi kekuatan bagi setan untuk menguasai Anda. Berdosa lagi, dia lebih kuat lagi. Berdosa lagi, dia lebih kuat lagi. Sampai pada akhirnya Anda nggak bisa melepaskan diri dari setan. Waliyadzubillah. Bahaya dosa yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim, annaha tujarri'u 'alal 'abdi ma lam yakun yajtari 'alaihi. Bahwa dosa mengakibatkan orang lain berani melawan pelaku dosa. Contoh, idealnya anak-anak nggak bisa melawan orang tua. Tapi percayalah, kalau orang tua ini seorang pelaku dosa, Anda akan melihat anak-anak menjadi anak-anak yang sangat melawan kepada orang tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan selalu sesuai dengan perbuatan. Orang tua melawan Allah dengan dosa, maka Allah pun menggunakan anak-anak melawan sang orang tua. Gak ada anak yang tidak menghormati ibu. Tapi bayangkan kalau seorang ibu melakukan perbuatan jahat, perbuatan keji, anaknya tahu atau anaknya tidak tahu. Perhatikan jamaah sekalian, kalau seorang ibu telah terbiasa dengan satu kekejian, maka anak yang harusnya menghormati, memandang penuh wibawa akan berubah. Anak akan melihat ibunya dengan pandangan sinis. Anak akan muncul menjadi anak-anak yang berani melawan. Kenapa demikian? Ini dia bahaya dosa yang kedua. Disebabkan dosa, maka sejumlah orang akan melawan kepada Anda. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata,
aku melihat dosaku dalam perilaku istri, dalam perilaku anak-anak, bahkan dalam perilaku binatang kendaraanku. Begitu kata Ibnu Mas'ud. Jadi aku melihat dosaku melalui perilaku istri, melalui perilaku anak-anak, dan melalui perilaku binatang-binatang kendaraan. Jadi kalau istri yang seharusnya taat tiba-tiba melawan, kalau anak yang seharusnya taat tiba-tiba melawan, waspadalah. Anda jangan segera marah atas perlawanan istri dan anak-anak. Kembalilah kepada diri Anda dan lihat hubungan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Seandainya antara Anda dengan Allah tidak ada dosa, niscaya orang-orang dekat Anda ini akan tampil menjadi orang yang sangat penurut. Mereka akan tunduk, mereka akan taat kepada Anda. Tapi kalau Anda telah melawan Allah dengan dosa-dosa Anda, Allah pun akan membuat orang-orang dekat Anda melawan kepada Anda. Jadi kalau orang-orang dekat Anda sudah melawan, tentu apalagi orang-orang di luar. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, kejahatan, perlawanan dari orang-orang dekat kita, kata Ibnu Mas'ud, adalah hasil dari dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau istri sudah melawan, anak sudah melawan, cobalah lakukan evaluasi. Istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya tidak ada dosa kepada Allah, tidak mungkin orang-orang dekat ini melawan. Anak-anak, kebutuhan mereka melalui Anda. Jadi logisnya mereka memang nggak boleh melawan. Tapi ternyata mereka melawan. Perlawanan anak-anak Anda adalah hukuman Allah untuk Anda karena dosa Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Bahaya dosa yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim adalah at-taba'u 'alal qalbi idza takatharat. Bahaya dosa yang ketiga adalah at-taba'u 'alal qalb. Hati akan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, kalau hati telah ditutup, berarti nasihat enggak akan masuk. Kalau nasihat tidak lagi masuk, kapan Anda berkembang menjadi lebih baik? Kita memperbaiki diri melalui nasihat. Kita dapatkan 100 nasihat, maka kita memperbaiki diri sebanyak 100 perbaikan. Maka orang-orang yang beriman selalu berburu nasihat untuk memperbaiki diri. Tapi nasihat itu akan menjadi perbaikan bagi Anda kalau dia memasuki hati Anda. Sementara dosa menutup hati Anda berarti tidak akan ada nasihat yang akan masuk, dan di titik itu berarti Anda nggak akan bisa memperbaiki diri lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak demikian. Hati mereka telah berkarat dan dikunci oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena dosa. Saya katakan jamaah sekalian, di antara hukuman Allah yang sangat berat adalah hukuman Allah dalam hati Anda. Allah tidak menghukum Anda dengan sakit. Allah tidak menghukum Anda dengan usaha yang bangkrut, tapi Allah menghukum Anda di dalam hati Anda sendiri. Apa itu? Allah tutup hati itu. Itu hukuman yang sangat serius. Kalau hati sudah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, nasihat tidak masuk. Kalau nasihat tidak masuk, berarti keimanan nggak akan bertambah. Bagaimana Anda menambah keimanan? Melalui nasihat itulah iman kita bertambah. Melalui nasihat itulah kita terus memperbaiki diri. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, sebagian ulama kita menafsirkan ayat tadi, kalla bal rana ala qulubihim,
Ulama kita mengatakan huwa dzambu ala dzambi hatta ya'mal qalb. Rana ala qulubihim dalam ayat maksudnya dosa yang dilakukan seseorang berulang-ulang sampai hati itu menjadi buta. Dosa yang dilakukan seseorang berulang-ulang dan tidak henti-henti sampai akhirnya hati itu menjadi buta. Anda tahu hati yang buta sehingga tidak melihat lagi mana benar mana yang salah. Hati kalau sudah buta enggak lagi melihat mana yang halal mana yang haram. Kalau hati sudah buta tidak lagi berpikir mana yang baik mana yang buruk, mana yang hak mana yang batil, mana tauhid mana syirik, mana sunnah mana bid'ah. Hati telah buta. Dia akan hidup dalam kegelapan dengan hati yang buta tadi. Dan hati ini akan buta kalau terus-menerus ditutupi dengan dosa. Hati yang bisa melihat dosa, maka hati semakin takabur. Berdosa lagi, berdosa sampai akhirnya hati itu tertutup dosa dan akhirnya menjadi buta. Bahaya dosa berikutnya, kata Imam Ibnu Qayyim, ayyan salikha minal qalbi istiqbahuha fatasira lahu adatan. Apabila seseorang melakukan dosa, maka keburukan dosa akan hilang dari hati. Sehingga dosa itu nanti menjadi kebiasaan. Awalnya Anda melihat dosa itu buruk sekali, keji sekali, kotor sekali, tapi itu pertama kali. Begitu Anda melakukan yang kedua, Anda melakukan yang ketiga, maka buruknya dosa menjadi hilang. Mohon maaf, orang-orang yang wanita-wanita pelacur, pertama kali mereka terjun, mereka pasti melihat perilaku itu keji sekali. Tapi karena dilakukan untuk yang kedua kali, untuk yang ketiga kali, perlahan-lahan kekejian dosa itu hilang. Kalau kekejian dosa sudah hilang, maka mereka melakukan dosa tanpa merasa berdosa. A'udzubillah. Mereka akan melakukan dosa tanpa merasa berdosa lagi. Karena rasa dosanya sudah hilang. Kekejian dosa sudah hilang. Baik. Mungkin kita terlalu jauh memberikan contoh. Contoh terdekat sajalah gibah jamaah sekalian. Gibah itu dosa besar dalam agama kita. Tapi karena kita terlalu biasa dengan gibah, rasa dosanya udah nggak ada lagi. Sehingga nggak pernah kita berbicara dengan siapapun kecuali dengan gibah. Nah, ini contoh konkret bagaimana gibah disebabkan karena kebiasaan, maka rasa berdosanya hilang. Dan ini bahaya. Sebab kalau rasa dosa sudah hilang, maka Anda akan melakukan dosa tanpa rasa dosa. Itu berarti Anda akan hidup dengan kebiasaan berdosa tersebut. Akan hidup, mungkin sampai akhir hayat dia akan terus menerus dalam dosa. Karena dia nggak merasa berdosa dengan dosa. Rasa berdosanya sudah hilang. Disebabkan karena dosa itu dilakukan dan dilakukan lagi. Hukuman dosa berikutnya jamaah sekalian, kata Imam Ibnu Qayyim, annal ma'asi tazra'u amthalaha wa yuwallidu ba'daha ba'dha. Bahwa setiap dosa mengundang dosa berikutnya.
mengundang dosa berikutnya lagi, sehingga menumpuklah dosa itu dalam diri kita. Baik. Awalnya pandangan tidak dijaga terhadap perempuan. Ini awalnya. Dari dosa yang pertama ini muncul dosa yang kedua, pikiran. Tak ada salahnya diajak ta'aruf. Muncullah pembicaraan fitnah. Muncullah kemudian khalwah. Dari khalwah itu kemudian terjadilah zina. Zina hamil di luar nikah, akhirnya terjadi pembunuhan. Perhatikan, pembunuhan ini akhir dari mata rantai dosa yang sangat panjang. Awalnya adalah pandangan, tidak dihentikan. Maka muncul pembicaraan, tidak dihentikan. Maka terjadi khalwat, terjadi zina, dan terjadi pembunuhan. Oleh sebab itu, kalau seseorang telah membuka satu pintu dosa, percayalah akan terbuka pintu dosa yang kedua, akan terbuka pintu dosa yang ketiga, akan terbuka pintu dosa yang keempat dan selanjutnya. Jangan buka satu pun pintu dosa, karena dari satu pintu dosa yang Anda buka, Anda akan jatuh kepada pintu kedua, ketiga, keempat. Awalnya kita gibah. Dari gibah ini muncul benci. Dari benci ini muncul permusuhan. Dari permusuhan ini kemudian muncul pembunuhan. Muncul penganiayaan dan lain-lain. Semua dosa berawal dari kecil. Karena tidak dihentikan, maka dia akan menyeret Anda kepada yang lebih besar, dan yang lebih besar lagi. Tidak ada dosa yang berawal dari yang besar. Semua dosa berawal dari yang kecil. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara bahaya dosa, bahwa dia akan mengundang dan menyeret kepada dosa berikutnya. Sebagian ulama kita mengatakan, di antara hukuman atas dosa, bahwa seseorang jatuh kepada dosa yang kedua. Itu hukuman. Anda jatuh kepada dosa yang pertama, hukumannya apa? Anda jatuh kepada dosa yang kedua. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, seperti diriwayatkan Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyah. Kata Imam Ibnu Sirin, apabila Anda melihat seorang berdosa, ketahuilah bahwa dosanya bukan cuma satu yang ada di depan mata itu. Pasti di balik dosa itu ada dosa-dosa lain. Kenapa? Beliau mengatakan, karena dosa itu bersaudara. Dengan melakukan satu dosa, maka dia akan mengundang saudara-saudaranya yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oleh sebab itu, jamaah sekalian, jangan berikan diri Anda toleransi untuk membuka satu pintu dosa, karena dari satu pintu dosa itu Anda akan jatuh kepada dosa yang kedua, ketiga, keempat, menjadi mata rantai yang tak terpisahkan. Bahaya dosa berikutnya, kata Imam Ibnu Qayyim, zulmatun yajiduha fi qalbihi. Bahwa disebabkan dosa, seseorang akan menemukan kegelapan dalam hati. Kegelapan dalam hati dalam arti kata kebingungan, kegelisahan, kesedihan. Kegelapan dalam hati. Terjadi satu persoalan, menurut kamu, saya sendiri udah bingung. Bingung. Bingung artinya hati Anda gelap. Semestinya Anda nggak bingung. Anda berada dalam satu persoalan. Kalau Anda bingung, bagaimana Anda melihat solusi? Akan tetapi jamaah sekalian, orang-orang yang banyak dosa di depan Allah Azza wa Jalla, Allah akan gelapkan hatinya sampai hati itu bingung. Sampai hati itu gelap. Sampai hati itu terkurung dalam kegelisahan. Dalam surat Al-Anfal,
Allah berbicara tentang ketakwaan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jatuhkan dalam hati kalian furqan. Apa itu furqan? Pembeda. Ini saya jalan kanan atau kiri, jelas saya ngambil kanan. Ini bisnis jalan atau tidak. Anda nggak akan bingung jamaah sekalian. Allah berikan Anda furqan, pembeda, sehingga Anda nggak akan bingung menentukan dua pilihan. Kebingungan Anda dalam pilihan-pilihan hidup kemungkinan besar adalah karena dosa. Dan kebingungan ini tidak akan hilang kecuali dengan ibadah. Maka orang yang dihadapkan dengan pilihan yang membingungkan, agama mengatakan lakukan istikharah. Ya, siapa orang yang bingung dengan pilihan-pilihan hidup, seharusnya Anda nggak bingung, tapi ternyata Anda bingung. Kebingungan ini tidak akan tersingkap. Awan ini tidak akan menjadi terang kecuali Anda segera sujud di depan Allah, lakukan salat istikharah. Baiklah jemaah sekalian. Jadi orang-orang yang banyak dosa, perjalanan hidupnya banyak yang salah. Saatnya akan menikah, ternyata menjatuhkan pilihan kepada pasangan yang salah. Saatnya mencari tempat tinggal, ternyata memilih tempat tinggal yang salah. Saatnya memulai usaha, ternyata usaha yang salah. Saatnya memilih teman, ternyata teman yang menghancurkan. Orang-orang yang berdosa sering sekali salah dalam kehidupan. Kenapa jamaah sekalian? Karena hati mereka berada dalam kegelapan sehingga mereka nggak melihat ini orang manfaat atau bukan. Ini usaha untung atau tidak. Tempat tinggal ini baik atau tidak, menikah dengan fulan baik atau tidak. Orang yang berada dalam kegelapan gak akan bisa memilih. Sehingga kehidupan orang yang banyak dosa, kehidupan yang penuh dengan kesalahan, dan setiap kesalahan itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Awalnya pernikahan ini baik-baik saja, tapi subhanallah pernikahan ini berawal dari satu pintu yang haram bernama pacaran. Pacaran haram gak? Jangan-jangan Anda nggak ikut. Dari pintu yang haram inilah sejoli ini melangkah menuju pernikahan. Mereka lupa bertaubat jamaah sekalian. Dan Allah juga yang membuat mereka lupa bertaubat. Akhirnya menikah, akhirnya punya anak satu, lalu punya anak dua, lalu punya anak 5. Setelah anak 5 barulah kemudian pernikahan ini hancur. Kalau perceraian itu hanya antara seorang suami dan istri, perceraian itu gampang sekali. Tapi ketika di dalam perceraian itu ada 5 orang anak yang ikut hancur, ini harga yang sangat mahal. Hukuman Allah nggak datang dalam waktu yang cepat. Kalau memang hukuman itu hukuman yang berat. Karena hukuman yang berat selalu datang setelah waktu yang lama. Semua hukuman yang disegerakan oleh Allah adalah hukuman yang ringan. Dan semua hukuman yang ditunda oleh Allah adalah hukuman yang sangat berat. Musa alaihi salam berdakwah kepada Fir'aun. Berdakwah kepada Fir'aun. Dan Fir'aun seperti Anda tahu betapa sombongnya, betapa zalimnya, betapa kejamnya. Namun hukuman untuk Fir'aun tidak datang dalam waktu yang cepat. Dalam catatan Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Saidul Khatir, setelah Nabi Musa berdakwah di depan Fir'aun selama 40 tahun, barulah kemudian Allah datangkan azab di mana Fir'aun menjadi hancur lebur. Jadi tidak tertutup kemungkinan pernikahan yang hancur setelah berlayar bahtera selama bertahun-tahun, ini adalah hukuman yang ditunda. Ini hukuman yang ditunda oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Allah berikan waktu yang panjang untuk sepasang suami istri sadar diri, sadar dosa.
Ternyata setelah berlangsung waktu 10-20 tahun, kedua-duanya nggak sadar juga bahwa mereka dulu mengawali kehidupan rumah tangga ini dari satu pintu yang bernama dosa. Allah berikan waktu yang lama untuk sadar, nggak sadar juga, akhirnya datanglah hukuman itu, mereka pun kemudian hancur. Bahtera tenggelam, dan tidak hanya ketenggelaman untuk suami dan istri, juga ikut tenggelam dan hancur beberapa anak yang ada dalam bahtera itu. Jadi dosa itu sangat kejam jamaah sekalian. Dosa itu sangat buruk. Ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum. Semua malapetaka kalian berpangkal dari dosa kalian. Masalahnya dua. Anda yang sedikit dosa, Anda akan tahu dosa mana yang mengakibatkan malapetaka ini. Tapi kalau Anda seperti saya banyak dosa, kita udah bingung ini malapetaka dari dosa yang mana. Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, ketika beliau kemudian dijebloskan ke dalam penjara, disebabkan karena kasus bangkrut. Dalam agama kita, orang-orang yang bisnisnya telah pailit, itu dipenjara. Kalau nggak dipenjara, dia akan terus melakukan sejumlah kontrak-kontrak bisnis, padahal dia udah pailit. Dan ini akan membahayakan banyak orang. Maka Imam Ibnu Sirin rahimahullah akhirnya dipenjara karena kasus pailit, bukan karena pailit. Sesampainya di penjara, Imam Ibnu Sirin mengatakan, aku tahu kenapa aku masuk penjara. 30 tahun lalu ada orang yang bangkrut, lalu saya memanggilnya, wahai bangkrut. Bangkrut sini dong. Itu 30 tahun lalu. 30 tahun lalu dia memanggil, wahai bangkrut sini. Dan akhirnya atas dosa 30 tahun tersebut, hari ini dia pun masuk dalam penjara dengan kasus bangkrut. Mendengar ucapan Imam Ibnu Sirin, seorang tabi'in, Abu Muslim Al-Khawlani, beliau menangis. Beliau mengatakan, sedikit dosa Ibnu Sirin sehingga dia tahu dosa mana yang mengakibatkan malapetaka. Kalau kita banyak berdosa dan kita nggak tahu dosa mana yang mengakibatkan malapetaka. Misalnya Anda mengalami malapetaka, Anda bingung dosa yang mana kebanyakan. Dosa A mungkin, dosa B mungkin juga, dosa C itu lebih mungkin lagi. Ala kulli hal jamaah sekalian, Anda tidak akan selamat dari segala hukuman-hukuman dosa kecuali istighfar di depan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah enggak akan menghukum sepanjang mereka terus-menerus beristighfar. Saatnya hukuman Allah terjadi berarti Anda berhenti istighfar. Sementara Anda terus-menerus istighfar, hukuman itu enggak akan terjadi. Imam Mujahid mengomentari ayat Al-Anfal ini, beliau mengatakan, benteng keselamatan dari hukuman Allah ada dua. Pertama, Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Benteng ini sudah hilang. Berarti hanya satu benteng lagi, apa itu? Terus-menerus Anda beristighfar. Sambil berjalan, sambil menunggu, sambil berbaring, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu, astaghfirullah wa atubu ilaih. Allah berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan turunkan hukuman dan malapetaka sementara mereka terus-menerus istighfar di depan Allah Azza wa Jalla. Maka saya katakan sekali lagi, kalau malapetaka telah datang, berarti Anda sudah berhenti istighfar. Dan istighfar terbaik jamaah sekalian adalah istighfar yang jatuh di bagian akhir malam menjelang subuh. Sebab Allah memerintahkan istighfar menjelang subuh 2 kali dalam Al-Quran. Ini kita sudah pernah sampaikan dalam pembahasan sebelumnya. Oleh sebab itu, selesai Anda bertahajud dan witir, sisakan waktu 5 menit jelang azan subuh. Lalu 5 menit ini penuhi dengan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih.
Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Inna lil hasanati nuran fil wajh wa dhiya'an fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qalbil khalq." Ibnu Abbas berkata, satu kebaikan memiliki 4 keuntungan. Keuntungan yang pertama, nuran fil wajah. Kebaikan memberikan cahaya pada wajah. Orang-orang baik, mungkin mereka tidak seganteng para pemain-pemain film, tapi di wajah mereka ada cahaya. Wajah yang selalu sujud di depan Allah ini, Allah nampakkan keberkahan di wajah mereka. Sehingga dengan memandang wajahnya hati teduh. Subhanallahil azim. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, kalau saya gelisah dengan satu urusan, saya buru-buru menjumpai guru saya Imam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena dengan melihat wajah beliau, terus terang hati saya menjadi sejuk. Apa yang dikatakan Ibnu Qayyim tidak berlebihan. Karena orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang sujud di depan Allah Azza wa Jalla, Allah pancarkan cahaya dan keberkahan di wajahnya, sehingga orang yang memandang wajah tersebut merasakan keteduhan, merasakan ketenangan. Pemilik wajah nggak ngomong, apalagi ngasih uang, Anda hanya melihat wajahnya, tapi Anda temukan keteduhan jemaah sekalian. Ya, kita kumandangkan azan sebentar. Ya. Kita lanjutkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan, satu kebaikan memiliki 4 keuntungan. Keuntungan yang pertama, nuran fil wajah. Kebaikan atau ketaatan mengakibatkan wajah penuh dengan cahaya, membuat wajah penuh dengan wibawa, sehingga wajah orang-orang yang taat memancarkan keberkahan yang membuat hati menjadi teduh. Tadi kita sudah sampaikan pengakuan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa apabila beliau gelisah, beliau segera menjumpai gurunya Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jangankan guru memberikan nasihat, masukan, hanya dengan menatap wajah sang guru, hati beliau menjadi tenang. Keuntungan yang kedua, wadiyaan fil qalb. Ketaatan itu menghasilkan cahaya dalam hati. Menghasilkan cahaya dalam hati. Cahaya dalam hati sehingga semuanya jelas. Saya mau ke kanan, saya mau ke kiri, jelas. Saya memilih B atau saya memilih C, semuanya jelas. Apabila cahaya ada dalam hati seorang, hati itu nggak pernah bingung. Apabila cahaya ada dalam hati seseorang, hati seperti ini nggak akan gelisah. Jemaah sekalian, apa yang membuat hati Anda menjadi bingung? Kadang-kadang Anda bingung karena nggak tahu, ke kanan, ke kiri. Kadang-kadang buat Anda bingung adalah kegelisahan. Kadang-kadang ketakutan. Ini semuanya nggak akan terjadi kalau di dalam hati Anda ada cahaya. Karena dengan cahaya itu, segala ketakutan hilang, segala kegelisahan hilang, segala kebingungan hilang. Keuntungan yang ketiga, di balik ketaatan, wasa'atan fir rizq. Orang-orang yang taat, Allah berikan mereka kelapangan rezeki. Jadi Anda jangan berpikir rezeki dilapangkan oleh Allah karena ikhtiar Anda. Tetapi di antara faktor utama rezeki Anda dilapangkan oleh Allah disebabkan karena ketaatan dan ibadah. Dalam hadis qudsi, Nabi kita Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ibnu Adam tafarragh li ibadati." Wahai anak Adam, totalitaslah kalian dalam beribadah. Totalitas maksudnya berikan kesibukan Anda kepada ibadah. Berikan waktu yang lebih banyak kepada ibadah.
Korbankan yang lain untuk ibadah dan jangan korbankan ibadah untuk yang lain. Kalau kalian mau totalitas beribadah, aku berikan kalian 2 hal, kata Allah. Yang pertama, amla sadaraka ghinan. Aku akan memenuhi hati kalian dengan rasa cukup. Oh, itu indah sekali. Allah kasih kendaraan A, udah cukup ini aja, nggak usah kemana-mana. Allah kasih rumah B, udah ini aja, nggak usah karena ada orang jamaah sekalian dapat kendaraan A ingin B, dapat B ingin C, habis C ingin. Orang seperti ini nggak ada istirahatnya sama sekali. Letih sepanjang hayat disebabkan karena hati yang nggak pernah ada rasa cukup. Sudah ada rumah, pengen rumah yang seperti A. Dapat rumah, pengen rumah B, rumah C. Ternyata hati yang tak pernah cukup ini adalah hukuman. Hukuman bagi siapapun yang tidak totalitas dalam ibadah, hatinya nggak akan ada rasa cukup. Jaminan Allah yang kedua, apabila Anda totalitas dalam beribadah, jaminan yang kedua, wa asuddu faqaraka. Mungkin kau tidak akan kaya dengan ketaatan, tapi kata Allah, kalian gak akan miskin. Tidak ada orang yang totalitas dalam taat, miskin gak ada itu. Mereka bukan orang kaya, betul, tapi mereka pun gak akan miskin. Jaminan Allah Azza wa Jalla, semua pintu-pintu kemiskinan ditutup begitu Anda totalitas dalam ibadah. Masalahnya kita enggak totalitas dalam ibadah. Ibadah itu sambilan. Totalitas kita adalah kerja, ibadah sambilan. Mestinya enggak seperti itu. Totalitas kita adalah ibadah, kerja adalah sambilan. Tapi enggak laku seperti itu di zaman sekarang. Zaman sekarang semua orang hatinya lapar. Anda kasih 1 miliar pun belum cukup. Anda kasih 50 triliun sekalipun nggak cukup. Kalau hati udah lapar, berapapun nggak ada cukupnya jamaah sekalian. Dan hati yang lapar ini hukuman terhadap orang-orang yang nggak total dalam ibadah. Baik, kembali kepada ucapan Ibnu Abbas, keuntungan di balik ketaatan yang keempat, wa mahabbatan fi qulubil khalq. Orang-orang yang taat dicintai oleh manusia. Tidak ada orang-orang taat yang dibenci oleh manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran di bagian akhir surat Maryam, innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang sungguh-sungguh beramal saleh, Allah tabaraka wa taala akan memberikan mereka cinta. Sehingga orang-orang yang memandang mereka cinta. Subhanallah. Kadang-kadang Anda ketemu dengan seorang, Anda nggak kenal dia, dia nggak kenal Anda, tapi tiba-tiba ada keakraban. Pokoknya dengan melihat wajahnya, kita rasakan ada satu magnet yang sangat kuat untuk dekat. Apa itu? Itulah ayat ini jamaah sekalian. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan membuat mereka saling menyayangi walaupun tidak saling mengenal. Tidak saling mengenal, tapi saling menyayangi. Ajaib tidak? Ajaib. Kenapa? Karena dalam hati mereka ada amal saleh yang oleh Allah kemudian membuat mereka bertemu. Baik. Sebaliknya kata Ibnu Abbas, ketaatan, di balik ketaatan ada 4 keuntungan, tapi di balik dosa juga ada 4 malapetaka. 4 malapetaka di balik dosa. Yang pertama adalah sawadan fil wajh. Orang-orang yang banyak dosa, wajahnya tidak ada wibawa, wajahnya tidak bercahaya, wajahnya cantik, wajahnya ganteng, tapi nggak ada cahaya sama sekali. Wa zalaman fil qalb. Orang-orang yang banyak dosa, hatinya gelap, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kebingungan. Uang banyak, tapi kalau hati selalu dalam gelisah, apa yang Anda nikmati dengan uang yang banyak ini? Tapi uang Anda apa adanya, tetapi hati Anda penuh dengan ketenangan. Uang yang apa adanya ini nikmat sekali. Tapi orang-orang yang banyak dosa, hatinya gelap,
karena di dalam ada ketakutan, di dalam ada gelisah, di dalam ada kebingungan dan lain-lain. Malapetaka ketiga di balik dosa, kata Ibnu Abbas, wadiqan fir rizq. Orang-orang yang banyak dosa rezekinya sempit. Rezekinya sempit. Dan yang keempat, orang-orang yang banyak dosa, kata beliau, wabughtatan fi qulubil khalq. Orang-orang yang banyak dosa dibenci oleh manusia. Kalaupun ada yang memuji, itu pujian munafik. Tapi bagaimanapun pelaku-pelaku dosa, gak ada yang suka. Apa ada orang yang suka dengan preman? Apa ada orang yang suka dengan pengedar? Apa ada orang yang suka dengan pemain judi? Semua pelaku-pelaku dosa ada dalam kebencian manusia. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, insyaallah ada sambungan lagi untuk judul yang satu ini, judul tentang bahaya-bahaya dosa. Baik. Bagaimana dengan orang yang melakukan dosa, kemudian dia bertaubat sungguh-sungguh, tapi di suatu waktu dia melakukan dosa yang semisal lagi, subhanallah. Pepatah Jepang mengatakan, kalau Anda jatuh 3 kali, bangkitlah 4 kali. Anda akan tegak. Semua orang yang jatuh, karena mereka jatuh 3 kali, sementara bangkit cuma 2 kali. Itulah orang yang jatuh. Maka dari sekarang ini ambillah falsafah ini. Kalau Anda kalau Anda jatuh 3 kali, maka bangkitlah 4 kali. Anda akan berdiri. Maksud saya jemaah sekalian, kalau Anda berdosa 2 kali, taubatlah 3 kali. Subhanallah, satu hadis qudsi yang sangat bagus. Kata Nabi SAW, seorang hamba berdosa. Setelah berdosa lalu kemudian dia berdoa, ay Rabbi, izni azamtu dzamban faghfirli wa tub alayya. Ya Allah, aku telah berdosa. Ampunilah aku. Allah Subhanahu wa taala menjawab, coba dengar jawaban Allah. Aznaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban ya'khudhu bidzambi wa yu'aqibu bidzamb ghafartu li abdi. Artinya, hambaku berdosa, tapi dia tahu bahwa tidak ada keampunannya kecuali pada aku ampuni hambaku. Berlalulah waktu, lalu hamba ini melakukan dosa yang sama lagi. Kemudian dia memanggil Allah lagi. Ayu Rabbi aznabtu dzamban faghfirli wa tub alayya. Ya Allah, aku sudah melakukan dosa yang sama lagi. Ampunilah aku ya Allah. Allah menjawab, hambaku berdosa lagi, namun dia sadar tak ada ampunannya kecuali di tangan aku. Wahai hambaku, engkau ku ampuni. Berlalulah waktu, hamba ini kembali lagi kepada dosa yang sama. Lalu dia memanggil Allah, ayu Rabbi aznabtu adzamban faghfirli wa tub alayya. Ya Allah, aku telah jatuh ke dosa yang sama lagi. Ampunilah aku ya Allah. Allah kemudian menjawab, hambaku jatuh lagi kepada dosa yang sama, namun dia tahu bahwa tidak ada ampunannya kecuali di tanganku. Aku ampuni hambaku. Wal yaf'al abdi ma yasha. Ini terakhir. Allah menjawab, wahai hambaku, lakukanlah dosa berapa kali pun kau mau, tetapi tutup dengan taubat. Jemaah sekalian, dosa dengan taubat adalah kemuliaan. Kehinaan itu adalah dosa tanpa taubat, itu kehinaan. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Hai orang-orang beriman, taubat kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian jemaah sekalian, seorang bertanya kepada Imam Hasanul Basri, wahai imam, saya berdosa, tapi saya taubat. Saya berdosa lagi, saya taubat lagi. Saya berdosa lagi, saya taubat lagi. Bagaimana dong? Kata Imam Hasanul Basri, ini orang beriman. Kalau orang munafik itu berdosa nggak ada taubatnya. Yang terpenting jadikan yang terakhir adalah taubat. Yang jadikan yang terakhir adalah taubat. Dosa taubat, dosa taubat, dosa taubat. Kalau yang terakhir adalah taubat, demi Allah Anda beruntung.
Anda beruntung. Semua orang yang hancur karena akhirnya adalah dosa. Dan semua orang yang beruntung karena akhirnya adalah taubat. Makanya Nabi kita SAW 3 bulan jelang kematian beliau, Allah memerintahkan beliau bertaubat. Agar akhir kehidupan beliau adalah taubat. Allah berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, innahu kana tawwaba." Saya seorang laki-laki parubaya, saya suka mengikuti majelis ilmu, tapi saya belum bisa meninggalkan dosa dengan melihat hal-hal yang haram di media sosial dan suka curhat dengan lawan jenis di media sosial. Saya berharap dengan mengikuti majelis ilmu akan terhapus dosa-dosa yang saya lakukan. Walaupun saya sudah berjanji bersumpah dengan nama Allah, tapi saya masih saja jatuh kepada kebiasaan itu karena sumpah bisa ditebus dengan kafarah. Ya. Sumpah bisa ditebus dengan kafarah. Jemaah sekalian yang saya hormati, kalau Anda menghukum diri Anda atas dosa dengan kafarah, Anda udah bilang nggak bisa. Hukum diri Anda dengan sedekah 1 miliar, baru Anda nggak berani melanggar. Kalau saya nonton film yang nggak benar, saya sedekah 10 juta, pasti Anda nggak mau melanggar. Kenapa? Karena ternyata Anda pelit. Bukan karena Anda nggak punya uang, tapi karena ternyata Anda pelit. Jemaah sekalian, karena waktu sudah masuk, saya berikan Anda 2 jawaban. Jawaban yang pertama, hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Man ghadda basarahu amma harramahullah." Siapa yang menutup pandangan terhadap yang haram, maka Allah menjatuhkan ke dalam hatinya rasa manis keimanan. Sehingga salat manis, berzikir manis, baca Quran manis. Jadi kalau salat Anda nggak manis, zikir Anda nggak manis, tilawah Al-Quran Anda nggak manis, hati-hati dengan pandangan haram. Karena mata yang selalu dibuka untuk yang haram, dampaknya manis ibadah dicabut oleh Allah dalam hati. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan 2 hal ini nggak terpisah. Orang-orang yang merasakan manisnya iman, mereka akan menemukan maksiat itu pahit. Siapapun yang merasakan manisnya iman, maka dia tidak lagi mendapatkan dosa itu sesuatu yang manis. Dengan kata lain, kalau Anda rasakan manisnya iman, niscaya maksiat akan Anda temukan sesuatu yang sangat pahit. Tapi sebaliknya, kalau sholat Anda nggak manis, maka Anda akan menemukan pandangan-pandangan yang haram ini lezat sekali. Sehingga persoalan Anda adalah persoalan pada ibadah yang nggak manis. Sehingga maksiat menjadi terasa lezat. Baik. Kemudian yang kedua bagi Anda dan bagi kita semua, jemaah sekalian, pada akhirnya Anda nggak akan selamat kalau Anda nggak melakukan mujahadah. Ayat terakhir surat Al-Ankabut Allah mengatakan, "Aku berikan kalian hidayah kalau kalian mujahadah." Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang bermujahadah melawan hawa nafsu, akan kami berikan hidayah. Anda lepas dari kebiasaan ini adalah hidayah, dan Allah memberikannya kalau Anda mujahadah. Terakhir, yang ketiga, mohon maaf saya tambah 1 lagi. Kepada Anda saya sarankan setiap sujud dalam salat, jangan lupa membacakan doa yang diajarkan Nabi. Ini doa anti syahwat. Apa itu? Allahumma ighfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Doa ini Anda bacakan dengan kesungguhan, insya Allah 100% Anda akan melihat maksiat, pandangan-pandangan haram ini dengan rasa benci. Apa tadi doanya? Allahumma ighfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Allahumma ighfir dzambi, ya Allah ampuni dosaku. Wa tahhir qalbi, ya Allah bersihkan hatiku. Wa hassin farji, ya Allah jaga kehormatanku. Pastikan 1 dari sujud Anda dalam salat khusus untuk membacakan doa ini. Subuh sujudnya ada 4 kali. Pastikan salah satunya adalah untuk doa ini. Saya katakan sekali lagi, kalau doa ini menjadi kesungguhan Anda akan menemukan pandangan-pandangan haram itu jelek, pahit, buruk, busuk.
Doa ini Masya Allah luar biasa. Kita telah saat kita nasihatkan kepada banyak kawan-kawan dengan keluhan yang sama. Ternyata semuanya mengatakan, alhamdulillah Ustaz, saya sekarang sudah sembuh. Sekarang saya paling benci dengan gambar-gambar seperti itu. Allahumma ghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Sesekali Anda tepuk dada juga boleh. Allahumma ghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Karena doa ini diajarkan Nabi kepada seorang anak muda yang minta diizinkan zina. Ya Rasulullah, izinkan saya zina 1 kali saja. Nabi memberikan nasihat A, B, dan C, dan akhirnya Nabi menepuk-nepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Setelah itu anak muda ini mengatakan, demi Allah, dosa yang paling ku benci adalah zina. Semenjak Rasulullah menepuk-nepuk dadaku sambil beliau mengatakan, Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.